Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this video, I wanna share to you about how to make the insecticide from the lemongrass and clove. The first, I wanna explain to you about how to make the edseri oil from the lemongrass. Okay, the first, the extraction from the edseri oil from the lemongrass. First, kita ambil ya daun sereh dan kita diamkan selama 3 hari. Kemudian kita kecilkan ukurannya. Nah, setelah daun serai itu kecil, kita timbang sebanyak 200 gram dan kita lakukanlah metode maserasi dengan pelarutnya itu adalah etanol gitu. Kemudian kita rendamlah serai ini selama 3 hari 3 malam. Kemudian setelah dilakukan maserasi, nah kita ekstrak lagi nih. Kita ekstrak lagi hasil dari maserasi tadi ya, atau maseratnya itu kita pindahkan ke dalam labu 3 leher, kemudian kita masukkan magnetic stirrer. Nah, kita ekstrak di atas hot plate itu selama 4 jam pada suhu 80 derajat Celcius. Kemudian hasil ekstrak itu, hasil ekstraksi kita lakukanlah metode destilasi ya untuk pemurnian gitu. Tujuannya agar etanol itu menguap sehingga diperolehlah minyak astiri. Nah, kemudian kita sebagaimana yang telah disampaikan sebelumnya bahwasannya yang mampu untuk membunuh serangga itu adalah citronella. Nah, jadi di dalam minyak atsiri itu kita lakukanlah isolasi dari citronella. Nah, ini metodenya atau prosedur kerjanya dari Muyasaroh, yang dimana larutan atau minyak asir yang telah kita peroleh tadi, kita lakukan isolasi dengan menambahkan 20 gram natrium bisulfat. Kemudian kita aduk selama 2 menit. Nah, kita diamkan dan nanti akan terbentuk tuh 2 lapisan, yang dimana bagian atas itu adalah minyak atsiri dari serai, sedangkan bagian bawah dan sisa endapan itu adalah natrium bisulfat bersama dengan natrium bisulfatnya gitu. Nah, dari percobaan ini nanti kita akan mendapatkan katanya itu kurang lebih persentase dari citronellanya adalah sebanyak 55,78%. Nah, untuk tahap isolasi dari citronella ini sendiri tidak kita lakukan karena dari bahan natrium bisulfatnya itu tidak ada di laboratorium kimia, sehingga kita hanya mampu untuk mengekstrak minyak asidi itu cuma sampai tahap destilasi atau pemurnian. Nah, selanjutnya setelah kita lakukan ekstraksi minyak asiri pada serai tadi, selanjutnya kita lakukanlah ekstraksi minyak asiri pada bunga cengkeh. Nah, bunga cengkeh ini kita ambil sebanyak 96 gram. Ini kemudian kita haluskan, kita tumbuk sampai halus atau kita blender juga bisa gitu. Kemudian kita lakukanlah metode maserasi ya dengan pelarutnya itu adalah etanol. Kemudian kita aduk dan kita diamkan selama 9 jam. Nah, setelah itu baru kita saring ampas bunga cengkeh dan kita letakkan ekstrak tadi itu di dalam lemari pendingin selama 24 jam. Nah, karena di tempat kami tidak ada lemari pendingin, jadi kami diamkan saja di tempat yang tidak terpapar oleh sinar matahari atau tempat yang lembab gitu. Nah, kemudian kita pisahkan, kita lakukan pemurnian dengan metode destilasi gitu. Nah, sehingga didapatlah kalau berdasarkan prosedur jurnal ini ya, dari prosedur kerjanya ini didapatkanlah minyak cengkeh atau minyak asidi cengkeh itu sebanyak 30,32% katanya, dengan persen euganolnya itu sebanyak 87,18%. Nah, selanjutnya kita adakan uji mortalitas ya pada serangga atau kutu putih pada daun pepaya. Nah, tadi kita sudah memperoleh minyak asiri dari cengkeh dan juga dari serai wangi. Nah, minyak asir yang diperoleh itu kita larutkan ke dalam air gitu, ke dalam air. Kemudian untuk pengaplikasiannya ini kita lakukanlah
dua jenis produk ya. Ada dua jenis produk insektisida yang dimana produk ini sebenarnya sama gitu. Karena untuk pengaplikasiannya ekstrak minyak cengkeh tadi kita gabung dengan ekstrak dari serai wangi yang udah dicampur dengan air ya. Kemudian kita gabung dengan konsentrasi yang berbeda satu sama lain atau jumlah volumenya berbeda satu sama lain gitu. Nah, jadi kita bagi ke dalam dua produk yang dimana produk pertama itu adalah dimana konsentrasi dari serai wanginya itu sama gitu. Yang dimana terdapat 3 botol, yang ketiga botol ini konsentrasi dari minyak serai wanginya ini sama. Tetapi untuk minyak cengkehnya pada botol pertama itu kita gunakan minyak cengkehnya atau ekstrak cengkeh atau konsentrasi cengkehnya ini sebesar 5 mili gitu. Yang untuk botol kedua ini setara dengan minyak serai wanginya ini yaitu 10 mili, sedangkan untuk yang ketiga itu 15 mili. Nah, untuk produk yang kedua itu yang ekstrak dari cengkehnya ini sama gitu atau konsentrasi dari cengkehnya sama yang dimana kita gunakanlah 10 mili cengkeh pada 3 botol. Nah, untuk konsentrasi pada serai wanginya pada botol pertama itu 5 mili, pada botol kedua itu 10 mili, dan pada botol ketiga itu 15 mili. Nah, selanjutnya kita lakukanlah semprot secara langsung pada kutu putih setelah produk tadi digabungin ya berdasarkan variasi dari konsentrasinya. Nah, jadi terdapat 6 sampel yang dimana masing-masing sampel ini berisikan 10 ekor kutu putih pada daun pepaya gitu. Kemudian setelah kita lakukan penyemprotan, kita hitung jumlah kutu putih yang mati setelah disemprot insektisida gitu. Pengamatan dari mortalitas ini dilakukan 1 jam, 2 jam, 3 jam, dan 4 jam gitu. Maksudnya di sini adalah kita lakukan penyemprotan sekali 1 jam selama 4 kali. Nah, sehingga nanti untuk menghitung mortalitasnya dilakukanlah rumus seperti ini yang dimana PM sama dengan PK dikurang P0 dibagi 10 kurang P0 dikali 100%. Yang dimana PM sendiri adalah persentase mortalitas, kemudian PK ini jumlah yang mati pada pelakuan, dan P0 ini jumlah yang mati pada kontrol. Nah, selanjutnya oke. Pengamatan terhadap mortalitas kutu putih ini dilakukan selama 4 jam. Tadi sudah saya jelaskan juga ya bahwasanya setelah aplikasi minyak serai wangi pada serangga dengan konsentrasi yang berbeda, pada 1 jam pertama semakin tinggi konsentrasi minyak serai wangi yang diberikan, semakin tinggi pula mortalitas kutu putih. Kecenderungan tersebut menurun setelah 2-3 jam setelah 4 jam aplikasi seluruh kutu putih mati dan perbedaan konsentrasi tidak lagi berpengaruh secara signifikan. Nah, kemudian indikasi mortalitas atau kematian dari kutu putih itu sendiri ya kenapa dia itu bisa kita katakan bahwasanya kutu putih itu udah mati gitu. Yang pertama itu adalah perubahan warna, yaitu tubuh larva menjadi berwarna kuning, keputih-putihan, selanjutnya warnanya berubah lagi menjadi coklat, dan pada akhirnya seluruh tubuhnya menjadi hitam atau mati. Yang kedua, gagal pupa. Ulat yang telah menjadi pupa itu memperlihatkan warna hitam. Bahkan sebagian serangga uji mati sebelum selesai membentuk pupa gitu. Nah, jadi yang ketiga, ada gejala awal kematian kutu putih pepaya itu ditandai oleh perubahan perilaku, yaitu pergerakan mulai kurang aktif, dan nafsu memakan daun pepaya juga mulai berkurang, mulai terjadinya perubahan warna tubuh dari warna putih menjadi coklat kehitaman. Nah, selanjutnya kita udah kita tadi mengisolasi dari minyak cengkeh dan juga minyak serai wangi. Nah, masing-masing minyak tersebut memiliki standar mutu gitu. Yang dimana kalau standar mutunya pada cengkeh itu ini bisa kita lihat pada tabel ini ya. Yang dimana kelarutan dalam etanolnya itu kita lihat, dan juga euganolnya itu mengandung 80-95%. Nah, untuk uji euganol sebenarnya itu tidak bisa kita lakukan karena memang
kekurangan alat di laboratorium, sehingga untuk mengindikasikan bahwasanya cengkeh itu mengandung eugenol, itu kita hanya melakukan uji kualitatif saja gitu, yang dimana uji kualitatif ini kita tambahkan ekstrak 10 mili ekstrak dari minyak cengkeh tadi itu ke dalam tabung reaksi, kemudian kita tetesi dengan larutan FeCl3 1%, kemudian kita kocok dan kita lihat perubahan yang terjadi gitu. Ketika ditandai adanya eugenol dalam produk tersebut, warnanya itu berubah menjadi hijau, merah, ungu, biru, atau hitam pekat gitu. Nah, selanjutnya uji citronella. Uji citronella pada sereh ya, pada sereh. Minyak atsiri sereh itu dia juga ada standar mutunya gitu, seperti yang terlihat pada tabel di sini. Nah, untuk melihat citronellanya itu kita lihat berapa persen kadar citronella yang harus ada dalam minyak atsiri sereh itu. Nah, ini minimalnya itu sebanyak 35% gitu. Sedangkan granulnya juga ada minimalnya 85%. Nah, untuk uji citronella ini juga tidak kita lakukan secara kuantitatif ya. Untuk menunjukkan adanya citronella pada minyak atsiri ini, kami hanya melakukan uji kualitatif, yang dimana untuk ujinya ini, ekstrak yang udah kita campur dengan air tadi ya, itu kita tambahkan 10 ml etanol, kemudian kita panaskan, kita saring, kemudian 5 ml ekstrak yang udah dipanaskan tadi, yang udah dicampur etanol tadi, kita tambahkan dengan kloroform sebanyak 2 ml, kita tambahkan asam sulfat 3 ml, dan lalu kita amati. Nah, adanya citronella di dalam minyak asidi tersebut ditandai dengan warna coklat kemerahan pada daerah antarmuka, menandakan adanya senyawa golongan terpenoid. Nah, citronella ini termasuk golongan senyawa terpenoid. Secara spesifik, kami tidak menemukan uji kualitatif dari citronella sendiri, sehingga kami hanya mampu melakukan uji terpenoid pada minyak asidi tersebut. Gitu. Baiklah, mungkin hanya sekian ya terkait dari prosedur kerja yang kita lakukan selama pembentukan produk insektisida ini gitu, mulai dari pembuatannya, dari mengisolasi minyaknya atau mengekstraksi minyak pada sereh dan juga cengkeh, kemudian kita lakukan uji mortalitas, dan kemudian kita lakukan uji kualitatif dari adanya citronella pada sereh dan juga eugenol pada cengkeh. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf jika ada salah atau miskonsepsi terhadap apa yang saya sampaikan. Saya cukupkan dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.